Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok D6 Praktikum Sistem Kendali akan mempresentasikan tugas besar sistem kendali yang mana berjudul Electric Traction Motor Control. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosua Parmonangan Sipayung dengan NIM 120130081. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Arifudin, NIM 120130077. Perkenalkan, nama saya Prabu Fitriadi Wikarta, NIM 120130087. Perkenalkan, nama saya Rian Sehan, NIM dengan NIM 120130096. Nama saya Toga Manganju, NIM 120130080, anggota kelompok D6. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Toga. Pada Toga, persilahkan. Oke, di sini ada tabel konten atau daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan. Kemudian habis pendahuluan ada aturan Mason. Setelah aturan Mason dilanjutkan fungsi alih plan. Pada fungsi alih plan dilanjutkan ke simulasi MATLAB. Dan terakhir ada kesimpulan dari presentasi kami. Oke, lanjut. Untuk pendahuluan sendiri ada kontrol motor traksi listrik. Sebagian besar kereta api modern dan kendaraan transit lokal menggunakan motor traksi listrik. Nah, pada penggerak motor listrik untuk kendaraan kereta api ditunjukkan dalam bentuk diagram blok pada gambar di bawah ini. Kemudian menggabungkan kontrol kecepatan kendaraan yang diperlukan. Tujuan dari desain ini adalah untuk mendapatkan model sistem dan fungsi transfer loop tertutup dari sistem yang sesuai dan kemudian memprediksi respon sistemnya. Bisa dilihat gambarnya di bawah ini. Oke, dilanjut. Baik, langsung saja. Untuk selanjutnya yaitu aturan Mason. Nah, aturan Mason ini adalah sebuah rumus yang diperlukan untuk membuat fungsi alih suatu sistem kendali, di mana aturan Mason ini atau formula Mason ini adalah grafik aliran sinyal yang memberikan informasi yang sama dengan diagram blok. Kemudian aturan Mason atau formula Mason ini adalah metode Mason yang digunakan untuk memperoleh hubungan antara variabel sistem tanpa harus menyederhanakan grafik. Kemudian formula Mason ini juga digunakan untuk membuat atau menentukan fungsi alih sistem pada grafik aliran sinyal. Kemudian kita bisa lihat untuk rumus dari formula Mason ini di sebelah kanan atas ada V sama dengan 1/delta dikalikan dengan sigma K dikalikan dengan delta K. P di sana adalah bunga ini adalah penjumlahan dari semua loop yang ada. Kemudian untuk PK itu adalah kofaktor, kemudian ada delta K, itu adalah determinan dari kofaktor dari determinan.
kofaktor dari determinan. Sebelumnya saya akan menjelaskan rumus dari determinan, yaitu dinamakan dengan delta. Delta itu dirumuskan dengan 1 dikurangi sigma L1 ditambah sigma L2 dikurangi sigma L3 ditambah sigma titik-titik-titik sampai min 1 dipangkatkan M dikalikan sigma LM. Nah, untuk rumus dari kofaktor determinan itu sendiri dirumuskan dengan 1 dikurangi jumlah loop yang tidak menyentuh PK. Artinya, jika ada jumlah loop yang tidak menyentuh, maka delta K atau determinan kofaktor bisa dicari dengan rumus 1 dikurangi jumlah loop yang tidak menyentuh PK. PK sendiri adalah penguatan lintasan maju ke K. Artinya jika dalam suatu sistem kendali, kita bayangkan sebelah kiri ada input, kita bayangkan RS, kemudian di sebelah kanan, di tengah-tengah ada fungsi alih, kemudian sebelah kanannya ada output. Maka artinya PK itu dari node pertama, yaitu dari RS ke output CS contohnya. Seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, untuk fungsi alih plan ini sendiri dalam jurnal yang kami lihat atau kami ambil, maka fungsi alih yang didapat seperti ini, di mana fungsi alihnya yaitu WS per WDS sama dengan 540 G1 S kali G2S. G1 kali G2S ini merupakan node-node ataupun loop yang ada dalam fungsi alih gitu ya. Kemudian dibagikan dengan 1 tambah 0,1 G1 kali G2 ditambah 540 G1 kali G2. Kemudian dikalikan, maka 540 G1 kali G2 dibagikan dengan 1 tambah 540,1 dikalikan G1 kali G2. Maka setelah fungsi alih didapatkanlah orde yang memang nantinya fungsi alih ini bisa dimasukkan ke dalam simulasi. Untuk fungsi alih plan ini sendiri didapatkan 2700 dibagi S kuadrat ditambah 1,25S ditambah 2700 kali 75. Ini menandakan sistem kendali ini adalah orde kedua, ditandai dengan adanya pangkat tertinggi yaitu S pangkat 2. Nanti untuk lebih jelasnya ini bisa dijelaskan dalam simulasi. Oke, bisa dilanjut. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Arif tadi, di sini saya akan menjelaskan simulasi apa sih yang yang kami dapat dari sistem fungsi yang disebutkan oleh Arif tadi, di mana di sini ada di mana MATLAB itu kan membutuhkan sebuah yang namanya codingan gitu, dan di sini ada codingan yang kami pakai untuk mensimulasikan sistem fungsi tadi yang diberitahu oleh Arif. Di mana di sini codingannya adalah persen unit step respon, lalu di sini ada num 0. 0 ini di mana bisa dilihat pada fungsi tadi itu pangkat tertinggi itu adalah pangkat 2, di mana pangkat 2 itu di atas tidak ada, makanya untuk konstantanya itu adalah 0. Lalu ada setelah itu ada 2700. Lalu ada den ini adalah zeronya, di mana di sana terdapat S pangkat 2 dengan konstantanya adalah 1, lalu ada 1,25 dan yang terakhir itu adalah 2700 dikali 75. Lalu ada step
buka kurung num, koma den, lalu ada tutup kurung, lalu ada grid, title. Nah, title ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk menamai dari simulasinya. Kayak grafiknya itu bakal dinamain. Di sini kami memberi nama simulasi Tubes Sisken. Di mana grafik yang kami dapatkan adalah ketika dia di detik 0, amplitudenya masih ada dari rentang 0 sampai 0,025. Lalu semakin lama sistem itu berjalan, maka amplitudo tersebut akan habis. Sampai di sini di grafik ini terlihat di detik 9 amplitudo tersebut habis. Lalu selanjutnya amplitudo tersebut akan konstan bergerak 0 dari 9 ke detik seterusnya. Sekian, lalu dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan simulasi yang telah kami lakukan tadi, dengan menggunakan aturan sinyal mason, aliran sinyal pada gambar sebelumnya, kita dapatkan persamaan karakteristik orde kedua dengan respon sistem semakin lama waktu, maka amplitudo yang ada akan semakin habis. Dengan artian, respon sistem tersebut sangat berisolasi atau underdamped. Lanjut. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas besar sistem kendali. Dikembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok D6. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.